Bisa diceritakan Pak kurang lebih, seperti apa ruang lingkup yang, ada riset dan inovasi di BRIN terutama di bidang kebencanaannya Bapak? Bagaimana mereka melakukan riset-riset untuk sumber bencananya, terus kemudian karakteristik yang seperti apa, teknologi mitigasinya seperti apa, dan kemudian bagaimana mempersiapkan itu. Halo sahabat tangguh, selamat datang di podcast BNPB edisi Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference atau ADEXCO tahun 2025. Disiarkan dari J-Expo Kemayoran bersama saya Trevi Jayanti Puspasari. Riset dan inovasi seharusnya tidak berhenti menjadi satu publikasi saja ya sahabat tangguh, melainkan hadir nyata memberi manfaat bagi negara dan tentunya masyarakat. Sebagai negara dengan resiko bencana tinggi di dunia, Indonesia perlu menjadi pusat riset dan inovasi teknologi kebencanaan yang bisa digunakan secara global. Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai lembaga riset nasional terus mendorong hilirisasi agar karya anak bangsa dapat diwujudkan menjadi produk siap pakai. Di episode kali ini, kita akan membahas ruang lingkup riset BRIN di bidang kebencanaan serta perjalanan riset hingga menjadi solusi nyata. Saat ini telah bergabung bersama kita Bapak Andi Eka Sakya. Beliau merupakan Prakayasa Ahli Utama dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi atau PRKG BRIN yang akan berbagi informasi terkait hilirisasi riset dan inovasi anak bangsa. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Selamat pagi, Trevi, dan selamat pagi sahabat tangguh dimanapun juga berada. Ya, baik Bapak, ini kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak ya terkait dengan BRIN. Bisa diceritakan Pak kurang lebih seperti apa atau bagaimana ruang lingkup yang ada riset dan inovasi di BRIN terutama di bidang kebencanaannya Bapak? Baik, jadi untuk memberikan gambaran, barangkali nanti fokusnya pada pusat riset kebencanaan geologi, tapi yang dilakukan oleh BRIN sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan riset sampai pada tingkat prototype. Nah, dalam kaitan dengan kebencanaan geologi, itu terkait juga misalnya sekarang bagaimana mereka melakukan riset-riset untuk sumber bencananya, terus kemudian karakteristik yang seperti apa, teknologi mitigasinya seperti apa, dan kemudian bagaimana mempersiapkan itu, dan kemudian nanti bersama-sama dengan kelompok lain atau pusat riset lain kita melakukan juga approach pada masyarakat, karena paling tidak ketika kita bicara mengenai kebencanaan kan sudah mencakup berbagai hal ya, terutama dari sisi hulunya dan kemudian dari sisi hilirnya. Dan hulunya itu terkait dengan bagaimana teknologi ya bisa kemudian membantu masyarakat untuk kemudian siap menghadapi kebencanaan, dan tentu saja ini berkaitan dengan sumber-sumbernya, kemudian juga karakteristiknya, modelnya, bagaimana kita melakukan mitigasi, dan kemudian toh ujung-ujungnya adalah masyarakat, dan disinilah kemudian kita jembatani seperti itu. Baik Bapak, jadi tadi Pusat Riset Kebencanaan Geologi Ya, dan melakukan riset di bidang sumbernya ya Pak ya ya. di sumber kebencanaannya ini. Ya. Nah, untuk sumber-sumbernya sendiri apakah gempa saja Pak atau ada jenis Ya, sumber? banyak hal yang tentu saja kalau kemudian kita melihat secara keseluruhan dari sisi BRIN, tentu dari sisi misalnya kita melihat cuaca dan iklim seperti yang sekarang ini itu adalah hidrometeorological, dan kemudian juga geological, dan geological ini terkait dengan geologi ini terkait dengan misalnya sekarang gempa bumi, longsor, dan kemudian juga subsidence, land subsidence ya.
terus kemudian juga tsunami tentu saja yang menjadi sebuah ancaman bagi kita. Dan ini yang kemudian kita coba kembangkan di mana di PRKG, paling tidak di BRAIN dengan bersama-sama kawan-kawan, mulai dari karakteristik ancamannya seperti apa, dan tentu saja kita melihat banyak sekali ancaman-ancaman yang ada di Indonesia. Terus kemudian bagaimana sistem peringatan dini ini kita kembangkan, kemudian kita integrasikan dengan lembaga-lembaga yang berwenang, kemudian bagaimana kita mempercepat proses itu, dan sehingga istilahnya ketika kemudian kita ingin membangun sebuah mekanisme sistem peringatan dini, tentu saja kan harus cepat tapi juga harus tepat ya, dan kemudian akurat ya, dan kemudian menjangkau seluruh masyarakat karena Indonesia kan luas sekali ya. Jadi 56% dari seluruh panjang pantai kita kan ancaman tsunami ya, dan juga patahan-patahan juga cukup banyak. Jadi dalam konteks itulah Pusat Riset Kebencanaan Geologi juga melakukan mulai dari identifikasi sumber-sumbernya, patahan-patahannya, bekerja sama dengan Pusgen misalnya, atau kemudian juga bagaimana mengidentifikasi mekanisme-mekanisme yang kemudian misalnya pusat-pusat sumber gempa ini apakah juga kemudian menimbulkan potensi tsunami, katakanlah seperti itu di megatrust, dan kemudian juga apakah juga misalnya juga seperti yang terjadi di Palu, likuifaksi ya, kemudian bekerja sama dengan kawan-kawan PVMBG misalnya sekarang, apakah juga gunung-gunung api ini ketika meletus atau kemudian ketika mereka mulai aktif itu juga menimbulkan kemungkinan misalnya tsunami seperti yang terjadi di Anak Krakatau. Menarik tadi berarti Bapak sampaikan riset yang ada di PRKG BRIN ini tidak hanya hulu saja Pak ya terkait dengan sumbernya, tapi juga sudah sampai dengan peringatan dininya dan ke masyarakatnya. Boleh mungkin diberi penjelasan lebih lagi hasil-hasil riset yang tadi disebutkan itu sudah adakah yang dipasarkan gitu dan dipergunakan untuk pengurangan risiko bencana di Indonesia Pak? Barangkali di dalam konteks ini saya ingin mencoba kita menyepakati ya di dalam konteks dipasarkan itu dalam konteks komersialisasi. Tapi begini, di dalam proses tugas pokok dan fungsi BRIN kita akan berhenti pada proses prototype. Nah, prototype itu kemudian kan akan bekerja sama dengan pihak luar. Pihak luar itu ada dua hal, publik dalam konteks pegiat usaha maupun juga masyarakat ya. Nah, di dalam misalnya sebagai sebuah contoh yang sekarang ini kita sedang kembangkan bekerjasama dengan BMKG, dengan kawan-kawan BNPB, dengan universitas-universitas di Indonesia, baik itu swasta maupun juga negeri, dan juga bahkan juga bekerjasama dengan Jepang adalah sistem peringatan dini gempa bumi. Ya. Nah, di dalam sistem peringatan dini gempa bumi ini ada beberapa peralatan yang kemudian dikembangkan oleh kawan-kawan. Salah satunya adalah Smart Earthquake Early Warning System, dan kemudian sudah melakukan penelitian dari sejak tahun 2022 dan kemudian dikembangkan peralatannya berbasiskan AI ya, dan kemudian peralatan ini kemudian kita lanjutkan untuk meningkatkan istilahnya technological readiness levelnya dari misalnya kegiatan riset sampai pada bagaimana kawan-kawan di masyarakat itu bisa memakai. Jadi kita bekerjasama dengan BPBD, kita bekerjasama dengan AMRT ya, bekerja sama dengan sekolah-sekolah, dengan juga kemudian masjid begitu ya, di tempat beribadah. Itu apakah mereka bisa kemudian juga memanfaatkan alat-alat itu kemudian dihubungkan dengan sistem peringatan dini, apakah itu sirine, apakah itu juga sistem misalnya sekarang di pabrik-pabrik kalau kemudian tiba-tiba akan terjadi gempa ya, akan terjadi gempa seperti di Bekasi kemarin itu beberapa detik kita sudah melihat bahwa sebelum guncangannya sampai itu 7 detik sebelum guncangannya sampai itu peringatan dininya sudah bisa sampai. Dan oleh karenanya dalam konteks itu ketika itu di pabrik sebelum guncangannya itu datang maka semua aktivitas pabrik bisa berhenti, lift berhenti, MRT juga bisa berhenti. Nah, ini yang sekarang ini sedang dilakukan. Dan dalam konteks itu istilahnya kalau technological readiness atau TRL begitu, kesiapan teknologinya, kalau diukur itu semuanya dari 1 sampai 9, 9 itu sudah komersialisasi atau 8 sudah komersialisasi. Ini kami masih ada di dalam kelas 5 sampai 6 atau 6 7 lah begitu. Jadi dicoba dimanfaatkan kepada di lapangan yang sebenarnya lah begitu peralatan.
Artinya bukan seperti teknologi handphone gitu ya Pak ya, Ya, atau radio yang bisa ya, langsung dibeli masyarakat ya Pak, tapi dalam hal ini, hasil risetnya sudah berupa prototipe dan ya, diuji cobakan kepada sistem yang tadi sifatnya mungkin, ditempelkan dengan sistem pemerintahan yang sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga betul, tertentu betul. gitu ya Pak Ya, ya? bahkan bahkan sebetulnya handphone pun juga begitu ya, sebelum Iya, mereka di-launch gitu, dan mereka tentu sudah mulai dicoba terlebih dahulu di dalam sistem yang misalnya apakah itu suhunya terlalu tinggi atau kemudian dalam keadaan suhu yang sangat dingin misalnya seperti itu dalam konteks yang sesuai dengan lapangan yang akan kemudian produk itu akan diluncurkan dan ini juga seperti itu dipakai seperti itu. baik. Ya, Artinya kira-kira kapan tuh Pak? Tadi menarik tuh Bekasi, kejadian kemarin itu sangat, masih betul hangat ya. ya kita merasakan kalau memang ada teknologi yang bisa menginformasikan, prediksi kira-kira akan ada Ya, gempa itu ya, sangat, untuk Indonesia terutama ya, yang ya, memang banyak ya, sekali gempa itu akan ya. sangat bermanfaat ya Pak. Berapa lama, target riset Ya, ini? kami bekerja sama dengan Jepang ya, melalui Satrep lah begitu ya, istilahnya pendanaannya melalui Satrep dan kita rencanakan berjalan 5 tahun dan kebetulan Agustus kemarin baru diluncurkan begitu ya. Tetapi beberapa kegiatan-kegiatan sudah dimulai sejak 2022 dan alhamdulillah ini sekarang kita sedang mencoba di wilayah untuk Banten Selatan, kemudian Jawa Barat dan juga di Jakarta dan beberapa lembaga-lembaga sudah bekerja sama dengan kami, termasuk juga tadi saya katakan BPBD DKI kerjasama, kemudian hotel-hotel di Pelabuhan Ratu juga bekerja sama, kemudian juga MRT itu kerjasama juga, kemudian juga masyarakat umum di Banten Selatan, terutama di Panggarangan. Wah menarik sekali Ya, nih Pak, kami ya, tunggu mudah-mudahan 5 tahun, risetnya ya, lancar. Insya Allah ya. Terkait ini Pak tadi, perjalanan riset tadi, Ya. tantangannya apa Pak yang dirasakan oleh, tim ini ya, tim Iya, riset iya, ini Pak? iya. Ya, kami melihat begini ya. Jadi di dalam riset itu aktivitasnya membawa riset sampai pada proses komersialisasi kalau boleh atau kemudian kalau toh misalnya tidak dikatakan komersialisasi agar kemudian tidak mempunyai apa namanya arti masalah keuangan atau finansial tapi dimanfaatkan ya oleh end user ya. Maka ada 3 batu sandungan sebetulnya. Satu adalah di dalam kegiatan riset dan kebetulan kami berhasil dan di sana sebetulnya ada banyak sekali batu sandungan yang kami sebut uh, devil ya, devil rivers. Jadi kali yang banyak setannya lah begitu ya batu sandangannya. Dan misalnya proposal nggak jadi, kegiatan riset nggak jalan itu banyak sekali. Nah ketika ini sudah menjadi prototype dan masuk di dalam proses bagaimana mereka mempersiapkan komersialisasi kan itu harus dicoba ya. Dan proses ini masuk pada apa yang sering disebut the death valley atau jurang kematian. Dan itu juga banyak sekali. Nah, ketika masuk pada proses komersialisasi atau kemudian pemanfaatan end user, sehingga ini masyarakat istilahnya kebutuhannya kan masuk ke dalam mass production ya. Nah, ini kan juga masuk di dalam proses mekanisme keuangannya ya, merging dan segala macam untuk perusahaannya. Nah, ini kan masuk apa yang saya sebut Darwinian Sea lah begitu ya. Jadi proses ini banyak sekali, jadi PR tantangan kami akan banyak. Ya. Selain juga tentu saja harapannya bahwa misalnya pemerintah menjembatani ini semua ya kan dengan sendirinya akan bisa ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik lah gitu. Tantangannya akan banyak sekali. Dimanapun juga ada batu sandungannya lah begitu. Pak, Ya. mudah-mudahan 3 tadi sandungan tadi ada jembatannya Pak ya, Ya. sehingga bisa terlampaui dengan lancar Ya. dan, dunia riset kita bisa, berkembang, bisa maju ya Pak ya, Ya. luar biasa. Kemudian, harapan Pak, Ya. harapannya dengan, sudah ada riset dan juga, produk ya, produk prototipe yang dihasilkan, kebetulan juga sekarang dihadirkan ya Pak ya, Ya, di ya, ada di pameran di bawah ya. Desa Ya, jadi Boleh mungkin diceritakan Pak apa saja yang, ya. dipamerkan di dalam Expo Ada Alifor? banyak, ya ada banyak. Paling tidak yang berkaitan dengan geohazard, misalnya tadi Smart EWS ya. Jadi peralatan yang kita pasang di gedung untuk kemudian mendeteksi apakah akan terjadi gempa atau tidak, atau kemudian berapa detik sebetulnya akan datang ke guncangannya, begitu ya. Itu salah satunya. Kemudian hasil dari observasi di Sesar Lembang dan Cimandiri itu juga dilaporkan. Kemudian ada sekarang lagi bicara mengenai giant seawall, kita juga membuat tanggul vertikal yang ketika itu dipasang sebetulnya
bisa menjadi berfungsi sebagai pembangkit listrik dan termasuk juga nature based solution lah begitu. Jadi di atasnya bisa jadi jalan, bisa kemudian jadi Pembangkit tenaga listrik tadi ya ya. tenaga listrik dan kemudian juga untuk mangrove lah begitu. Kemudian ada juga misalnya sekarang ke pemecah ombak yang sekarang ini juga banyak sudah mulai dipakai di pantai utara ya, dan kemudian juga virtual reality yang kawan-kawan bisa datang ke booth Brain untuk kemudian mencoba virtual reality dan kemudian bagaimana mengantisipasi kalau tiba-tiba terjadi gempa dan kemudian terjadi tsunami. Ya, Jadi virtual reality untuk evakuasi tsunami ya seperti evakuasi itu ya. tsunami. Oke. Jadi mereka harus seperti apa dan kemana mereka harus pergi. Itu ada dan ya banyak jadi. Wah, menarik Ya. sekali. Nanti kita undang semua sahabat Tangguh Ya, untuk silakan bisa ke- mampir Ke booth Brain ya, booth Brain. Ya, terima kasih Pak Andi atas banyak cerita, sharing Terima kasih. informasi terkait dengan perkembangan riset dan inovasi di Indonesia, khususnya di bidang kebencanaan atau geohazard ya Bapak ya. Baik, sahabat Tangguh, demikian perbincangan kita di podcast Adexco 2025 episode kali ini. Untuk teman-teman di rumah, ikuti terus perjalanan Adexco tahun 2025 dan jangan lupa hadir di seluruh rangkaian acara di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Karena ada berbagai macam pameran teknologi dan inovasi kebencanaan serta seminar-seminar seru lainnya. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Salam Tangguh!